episode 8 udah muncul. Yeay. Dan ya kita bertemu lagi dengan Pomni dan juga kawan-kawannya. Lalu seperti apakah petualangan mereka di episode 8 kali ini? Jadi tanpa berlama-lama kita masuk aja ke reactionnya. Ini dia. Yo guys, jadi inilah The Amazing Little Circus episode 8 ya guys ya. Oke. The Amazing Little Circus episode 8. Aisyah. Oke. Kita nggak tahu ya apa ini tentang tema judulnya. Tapi kita bisa lihat ini ada Pomni dan juga Kinger ya guys ya. Si MC kita kembali dan ini juga ada Ken. Tapi kenapa di thumbnailnya Ken itu murung ya guys ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke animasinya ya guys ya. Reactionnya guys. Oke, kita udah gak sabar. Apa ini? Wait. Warning, ada peringatan. This episode contains some sequence with flashing lights and rapid visual effects, which may affect viewers who are susceptible to photosensitive epilepsy or other photosensitivities. Oke. Jadi ini bakal banyak banget ya efek-efeknya ya guys ya di video kali ini. Jadi ini efek visualnya cepat. Sebentar, kok di sininya gak kedengaran apa-apa ya gua. Asli di sini gua gak denger apa-apa, tai. Sebentar, guys. Baru kedengeran. Oke, ini ada nada elektronik. Woi, itu foto dunia kita. Oke, mulai muncul bentuk-bentuk ya. Ini semua foto-foto di dunia nyata. Tadi apa? Guys, ada yang tahu ini apa ya guys ya? Maksudnya? Oh itu komputer yang di perusahaannya itu. Sistem kah? Intinya sih di sini tuh cuma ada sebuah circle. Bola warna tadi merah sekarang biru. Dan suka munculkan sebuah bentuk seperti segitiga, persegi sama circle. Ini apa weh? Oh, sirkus. Maksudnya apa ya guys ya? Apakah itu maksudnya sebuah sistem? Apa itu? Karakter baru guys. Lihat tuh, ada karakter baru. Ntar dulu. Ini kan sama yang ini ada di tanda pintu silangnya, ada kamarnya. Apa jangan-jangan ini pas dulu ya guys ya sebelum ada Pomni? Oke. Tidak satu lagi. Oh my god, she is Kinger wife. Oh my god, ini dia Buina. Ini dia istrinya Kinger, Queenie. Oh my god.
Aku nggak paham ini kenapa. Kami nggak pernah bikin yang kayak gini. Aku cuma berharap. Tunggu. Kamu Queenie. Ternyata kamu. ya ampun. Aku pengen banget bisa ingat nama kamu. Aku juga. Aku maafin aku ya. Kamu jadi kebawa-bawa kayak gini. Ini emang agak aneh. Iya sih. Oh my god. Oh, Gini. mereka berpelukan. Apapun yang terjadi, aku bakal Ayo matikan gudang kawasan. Waduh, makin kehabisan manusia nih. Set. Nah, kamu jangan sampai terabstraksi juga ya. Aku serius. Mereka semua udah ke abstraksi, tinggal Kinger sendirian. Gila. Kinger bertahan banget, kasihan oi. Istrinya udah di abstraksi. Ya Kinger, your long. Gak bisa disedih. Oh, mereka semua udah baca. Oh my god, Kinger. Yo, jangan sedih Kinger. Aku ada di sini. Tiba-tiba, oke, ini ceritanya Ragatha baru muncul, baru sampai. Halo, guys, aku nggak tahu caranya buat guys. Halo, bisa tolong bantu aku nggak? Aduh, ini kenapa gini? Ada yang dengar suaraku nggak? Aku dengar kok. Kamu nggak apa-apa. Kamu siapa? Ini gimana cara nyobotnya? Aku. Wow, ada yang baru. Ternyata bisa ya. Jadinya kamu dapat teman baru tuh, Kinger. Kinger. Oh ya. Ini Aku beneran. udah berharap yang baru akan muncul. Aku harus bikin persiapan lagi buat terobosan yang luar biasa. Oh my god. Gimana cara keluar dari sini? Aku nggak tahu. Maksudnya gimana? Tapi semuanya bakal baik-baik aja. Kamu ingat namamu nggak? Nama aku Ragatha. Hah? Lamunnya Ragatha. Ya, itu pertanyaannya. Ya, nggak mau ngomong gini sih, tapi kan aku udah Diam deh, jangan berlagak. Go dan ngomong soal kamu nggak nyoba buat ngejebak kita semua di sini selamanya. nggak ada yang tahu tombol itu buat apaan. Nggak penting kali. Kalau nggak penting, kenapa kamu mencegah itu? Gimana kalau kamu nyanyiin kesempatan kita? Gimana kalau Ebel ternyata jahat? Gimana kalau kita terjebak di ruang hampa? Gimana? Ini tuh nggak nyata. Jadi nggak penting. Nggak pernah. Bisa-bisanya kamu ngomong gitu kan kamu yang bikin kacau. Dia benar kok. Apa yang bakal terjadi udah nggak penting lagi. Kita bisa aja terus-terusan berantem dan saling nyakitin, tapi itu nggak akan membantu siapapun. Menurutku, harusnya sekarang ini kita ada buat satu sama lain. Gagal benar. Kita semua emang pernah salah, tapi kita cuma punya satu sama lain. Mungkin mereka gara-gara kejadian kemarin ya gagal keluar. Kita sempat harap dan kita malah kecewa. Nah kan bener kecewa kan? Aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Kafumo. Tapi kita nggak boleh tenggelam dalam keputusasaan. Kita fokus aja sama yang kita punya. Kan kamu bilang, terus ngejar tujuan yang gak tercapai bakalan bikin kamu agak gila. Mungkin yang bisa kita lakuin sekarang ya tinggal jalanin.
Aku tuh punya mimpi dan cita-cita. Aku juga mau kali namaku bisa dikenang sama orang. Masa iya sih aku harus ninggalin semuanya gitu aja? Nama kamu berarti kok di hidupku. Iya kamu, mungkin benar. Tapi gimana ya? No, sebenarnya. Benar-benar nyebelin banget. Kita kan bareng-bareng di sini. Dan kita Oh my bakal jalanin God. semuanya bareng-bareng. Apapun yang terjadi. Kamu juga termasuk tahu? Hah? Gini, kami gak mau kamu keluyuran ke tempat aneh terus terabstraksi atau kenapa-napa. Kamu emang kali, tapi kamu juga bagian dari kami. Kalian Emangnya kalian pikir aku bisa terabstraksi? Udah, gak usah lebay deh. Kita butuh liburan. Aku nggak paham, Bang. Mereka mau keluar, mereka mau jawaban, mereka mau sesuatu yang nyata. Petualanganku udah ngasih itu semua, dan mereka masih benci juga. Mereka pasti nggak bakalan mau ninggalin aku, ya kan? Gak mungkin dong. Ya udah pasti enggak lah. Aku ngelakuin semuanya buat mereka, dan aku mati-matian bikin petualangan dengan mereka. Aku sampai rela keluar dari zona nyamanku hanya untuk mereka, tetapi mereka masih benci juga. Aku bikin program yang milih dan nyiptain tubuh yang sesuai sama folder pikiran mereka, dan mereka juga benci itu. Apa? Jangan-jangan mereka sewaktu emang benci. Ngapain mereka benci kamu? Padahal mereka benci kamu. Ini tujuan aku diceritain. Inilah fungsiku. Mending terabstraksi daripada ikut petualanganmu. Tetapi itu nggak mungkin. Aku ngelakuin semuanya demi mereka. Apa mereka nggak diterima aku? Atau mungkin emang kamunya aja yang gak becus. Enggak. Udah aku baikin. Aku bisa beresin masalah apapun. Aku bisa benerin ini. No. Teka-teki yang harus aku pecahin. Mungkin kamu emang pantas diabaikan. Kamu emang jelas-jelas yang lebih payah. Kamu gagal. Jangan-jangan bilang Mereka siapa? Aku kasih semuanya dan mereka jawab otaknya lucu. Mereka nggak tahu aku mau ngapain. no, sistemnya error. Mereka semua emang egois. Gak peduli. Gak ada yang boleh pergi atau transaksi. Gak ada yang kubiarkan. Aku lebih baik. Aku lebih kuat. Aku layak asli. Aku. No way. Game. Okay. Ayo kita mulai acaranya. Set. Itu tadi apaan? Halo, gue waktu yang gak sengaja tubuh. Petualangan hari ini adalah Kane, kami lagi gak mood ya. Mendingan kamu jawab pertanyaan kami aja. Ada banyak banget pertanyaan. buat apa jawab pertanyaannya kalau ada petualangan yang sudah dialami kalian? Iya benar. Kamu harus jelasin semuanya ke kami. Atau mendingan, aku gak usah banyak cincong buat jelasin apapun. Kamu bisa gak sih ngasih kami waktu buat nyerna semuanya? Atau kita udah aja menye-menye dan langsung seru-seruan. Enggak, Kane. Pikiran kami tuh lagi mumet tahu dan kami gak mau ikut petualangan kamu. Oh gitu. Terus kenapa tiba-tiba jadi kamu yang ngatur? Kalian pernah mikir nggak seberapa besar pengorbananku buat kalian? Betapa terobsesinya aku buat bikin semua ini sempurna. Berapa banyak keinginan yang harus aku terima buat jalanin tugasku. Pikiran kalian lagi mumet.
Gak usah ngelawak. Aku udah nyiapin petualangan baru dan kalian sebaiknya memilih untuk ikut. Terus kalau kami nggak mau, Mungkin aku tadi kurang jelas ya ngomongnya. Oh my god, langsung gelap semua. No. Aku kaget kok, kalian kaget. Siapa yang bos, mana yang jongos? Mau gimana pun nyatanya tak bakal berubah. Akulah dewa tanpa batas dari kalian. Paham kan? Kondisi kita semakin kacau. Tanpa mulut buat apa cerit. Dikasih hati kalian malah pada minta jantung. Sadarlah jangan lupa diri kalau tempatnya cuma berhenti. Oh nikmati dan hadapi saja dan biarlah yang berkuasa. Jihad ini berakhir. Mengejutkan. Disiksa semuanya. Akulah sang penentu, dia namaku. Sampai dimainin, gaset banget. Selamat untuk teman-temanku. Bongkar semua jadi dirimu. Dandan yang rapi karena aku gak bakalnya. Set itu semua. Betul mana yang udah dilewatin. Disiksa semuanya, woi. Set. Semuanya disiksa. Oh! Aku rasa kita semua udah saling paham kan? Selamat datang kembali. Aku gak nyangka kalian masih pada gak bisa tangkap juga. Padahal kan udah dijelasin berkali-kali. Kalian tuh lemot ya. Yang selanjutnya bakal jauh lebih gila lagi. Siap-siap ya. Ayo, ingat, aku butuh bantuan. Ayo ikut aku. No, matanya Jack copot. Kenapa lu? Sumpah. Itu raga jadi ketikar. Baru lagi. Tumben. Mana kata-kata motivasi yang biasanya? Aku udah gak tahan lagi. Kita harus ngelakuin sesuatu. Aku bakal beneran jadi gila. harusnya tadi aku gak mancing dia begitu. Maaf ya. Bukan salah kamu kok. Waktu jeda, aku mau cari ide baru dulu. Lah, King habis diapain? Kok jadi kayak gitu? Iris aku. Kayaknya kita mending cari tempat lain dulu. Udah lama juga aku nggak kesini. Ya, kita nikmatin aja di sini. Mumpung lagi ada waktu. Aku nggak tahu Ken rencanain apa, tapi aku yakin itu pasti sesuatu yang buruk. Langsung hilang dong Bomni. Nanti dia juga gak bisa ngelakuin ini, iya kan? Dia bukan manusia. Kayaknya susah deh buat mengukur dan memahamin pemikirannya. Astaga, kamu gak apa-apa kan? Aman. Kenapa ditusuk banyak pisau? Sebelum ada kamu dan Zubel, keadaannya nggak separah ini sih. Diam aja. Hawa.
Kamu apa? Ember betapa? Kita tunggu bentar ya. Percaya deh. Kinar, ada pencerahan. Ada apa? Di sini gelap. Ini sebenarnya kita lagi nungguin apa sih? Bentar sabar, Mami, benar. Kita tunggu aja dulu. Wah, ada ember dari kepalaku. Baru sadar lu. Dan Berjam-jam. kayaknya gak mau aku melepas ini ya. Kinar, Hei Pomni, bentar. Embernya bikin dia waras. Kegelapan. Ya, gitulah pokoknya. Ini ada apa nih? Apa yang kamu tahu soal Kane? masih sedikit samar sih, tapi yang aku ingat CNA. Itu cuma gimmick petualangan kan? Bukan, CNA itu perusahaan beneran. Tuh, suruh perusahaan beneran guys. Aku karyawannya. Jadi mereka beneran bikin game ini. Enggak, bukan. Kami gak bikin game. Kami ngerjain dan ngembangin kecerdasan buatan. Lebih tepatnya sebuah AI. Tuh, mereka bikin Yang AI. bisa ngeluarin ide sendiri dan nyiptain sesuatu di dalam programnya. Ini sebenarnya ada apaan sih? Kane adalah percobaan pertama kami yang lumayan berhasil. Aku gak ingat panggilan awalnya dia apa, tapi yang jelas dia salah satu pencapaian terbesarku sebagai programmer. Sama kayak gua. Ya nggak sendiri, tapi aku dibimbing sama aduh, aku nggak bisa ingat nama aslinya lagi. Tapi kalau di sirkus namanya Scratch. Dia itu jenius banget. Jujur aja, Kane emang belum mulus banget. Dan kemampuan berpikir kreatifku juga masih belum sebanding dengan Scratch. Tapi itu cukup oke kok buat jadi fondasi pemahaman bagi anggota tim yang lain. Tapi Scratch emang agak beda. Ide-idenya tuh seringkali aneh dan abstrak banget. Sampai anggota tim yang lain gak ada yang paham sama bahasa pemrograman. Dia bikin bahasa pemrograman sendiri guys. Karena tumor di kepalanya. Dia kayak berusaha bikin sesuatu. Tapi apa ya? Aduh, aku mulai ngawur nih. Apa kamu punya pertanyaan yang lebih spesifik? Bentar. Kayaknya aku meninggalin Kane supaya dia nggak nguping ke sini. Nanti ceritain aja ya ke aku. Apa kamu yakin? Iya benar juga sih, tapi Nanti aja jelasin ya. jangan sampai nggak balik ya. Iya. Oke. Apaan? Ini nyata. Sekarang Kane jadi mulai makin liar. Ada cara buat berhenti dia nggak? Atau minimal mengendaliin dia? Aku ngerti. Dia adalah AI yang super canggih. Dan ini dunianya. Dunia yang dia buat dari nol. Jadi sewajarnya udah pasti dia yang ngendaliin semuanya. Tapi kita juga bisa. Kurang lebih gitu konsepnya. Secara teknis, kita punya kemampuan nyiptain sesuatu. Persis kayak Kane. Cuma buat dia itu hal yang mudah. Tapi bagi kita, itu butuh kemampuan dan energi yang lebih besar. Kupu-kupunya. Aku cukup yakin aku bisa ngubah kodenya. Atau minimal bikin dia tidur sampai kita tahu gimana cara betulin dia. Yang aku butuh itu cuma akses ke konsol. Konsol yang ada di kantornya Kane. Bukan, komputer sederhana apa aja juga bisa. Harusnya aku bisa menjaga kepalaku dan nyoba munculin kodenya Kane di konsol itu supaya bisa aku ubah. Terus dapat komputernya dari mana? Kayaknya aku tahu persis di mana lokasinya. Gantian sama Jax buat ngalihin Kane. Jangan sampai embernya lepas dari kepala Kinar. Oh my god, ini bakal seru banget guys. Ini seru. Jangan. Komputernya di mana ya? Oh,
pintu exit yang di episode pertama. Langsung masuk dia. Saran yang bagus, X. Tapi kayaknya memang nggak ada yang Lah. memiliki sela-sela gigi. Tunggu. Oh, aku parkir di situ ya. Kok semuanya disiksa sih? Kamu kocak banget deh. Bisa ucap lagi nggak dengan lebih semangat? Nah, itu dong. Hei, Ken, Iya. kamu mau nggak dengerin daftar hal yang kami suka tentang kamu sebagai penyelamat kami? Wow, ini dia yang aku suka. Oke, yang pertama, kami suka Aku soal tahu, tapi bukan sana. Ayo main bowling. Alamak. Aku bangga banget sama kalian. Kenapa kan jadi kayak gitu? Oke, ini ruangan di episode pertama yang katanya kayak itu si Pomni terbiang-biang yang sama pintu keluar itu. Terbiang-biang. Maksudnya tergesa-gesa ya. Aha, ini dia komputernya. Kayak ada yang kurang nggak sih? Ya kan? kayaknya udah sasaran nyambung. Oke, kita mulai. Ayo balik ke papan gambar. Manusia emang gak nyambung buat jadi bahan karya seni. Apa menurut kalian dia masih punya ide gila lainnya? Perlu aku cariin colokan nggak buat itu? Gak usah. Aku bisa nyalain ini pakai imajinasiku. Beneran bisa kan? Kayaknya sih bisa. Udah lama aku memegang ini. Jadi mungkin aku perlu waktu buat pemanasan. Tolong bantu yang lain ngalihin Kane sambil aku usahain ini. Dia mungkin sadar kalau aku mulai masuk kodenya. Oke, aku kesana. Oh my god. Makasih ya. Jadi si Kinger ini dia itu ada seorang programmer pengembang AI ya guys ya. Dia seorang programmer kayak gua. Sama kita Kinger, kita juga seorang programmer. Hah? Ken kemana? Kayaknya tadi dia balik ke papan gambar. Apa yang dibutuhin Kinger udah aman semua. Kayaknya udah. Sekarang kita tinggal mastiin Ken gak nyari dia. Terus emang ini kami ngapain? Ini dia yang Oh my god. 5.000 jump scare. Tadinya, aku pikir keseruan yang gak ada akhirnya ini bakal terasa lebih memuaskan. Tapi aku baru sadar kalau ide cepat yang bertubi-tubi ini rasanya masih kurang matang. Kamu pasti bisa punya ide baru kalau kamu benar-benar mikirin. Ya justru itu masalahnya. Aku udah beneran mikirin tapi aku masih ngerasa kayak ada sesuatu yang hilang. Kalau kalian gak seneng, ya aku juga gak seneng. Terus siapa yang seneng? Nah iya kan? Aku jadi bingung kenapa sikap kalian tiba-tiba berubah. Rasanya kayak kalian lagi pada berusaha buat nyoba. Gimana King? Kami cuma mau tahu ide baru kamu duluan aja. Kami udah gak ngasih lagi kok. Dan kami beneran penasaran sama ide-ide yang bakal kamu ciptain. Mending sekarang aku ngecek dan nyamperin. Menurut kami dia butuh sampah. Itu kurang jelas ya. Kami tuh lagi Oh my god. buat uji ide baru kamu ke kami supaya nanti kami bisa ledekin kamu di belakang. Itu pasti bohong. Beneran lah. Kamu tuh cuma yang payah. Kamu gak pernah peduli soal kami. Yang kamu peduliin cuma puasin ego kamu dibanding ngasih sesuatu yang beneran bikin kami senang. Kamu gak tahu aku siapa. Tahu, kamu kegagalan. Lama-lama kami bakal teratraksi. Terus apa lagi yang kamu punya? Gak ada. Hentikan. Dan kamu nyiksa kami cuma gara-gara Oh my god. No. kami. Malu-maluin. Kayak bocah tau gak? Mana ada yang maha kuasa yang punya rapuh kayak kamu gitu. Kamu gak pernah biarin kami ngerasa nyaman. Kamu gak nangis siapapun pas mereka
buat ganti posisi kami. Kamu membatasi kebebasan pikir kami dan selalu menekan hukuman. Kamu selalu aja bohong. Dan yang paling nyebelin, kamu gak pernah mau dengerin kami. No, wait, no. Kenapa? La. Ih. Creepy bener. Noah kan jadi monster. Kok hilang? No. Dunia kenapa, weh? Komputernya udah jatuh. Ini semua kenapa? Ini tambah creepy, guys. Aku tadi nggak sengaja ngebunuh Kane. Lah dibunuh ternyata si Kane. Aduh. Oh iya. Oke, udah selesai, guys. Ini episode terpaling seru. Oke. Oke, jadi kita sudah menemukan sebuah misteri. Ya, misteri. Jadi kita pertama sudah menemukan bagaimana yang karakter dulunya di intro awalan ya. Karakter dulu yang pas masih ada Kinger dan yang lain-lainnya, istrinya Kinger juga masih ada itu, ya. Sebelum mereka semua terabstraksi dan sisa si Kinger. Dan ternyata yang paling fakta menariknya adalah Kinger adalah programmer di perusahaan CNA. Mereka pikir semuanya golongan Pomni dan juga Jax dan yang lainnya itu pikir kalau itu cuma fiksi dan itu cuma perusahaan khayalan. Tapi ternyata perusahaan itu nyata dan kata Kinger itu benar. Dia itu karyawan seorang programmer di sana yang jadi tujuan CNA ini adalah menciptakan AI yang sangat canggih. Cuma di situnya aja deh ya, dari intronya aja tuh gue udah mulai paham ya sampai akhir nih. Jadi bola yang merah itu maksudnya adalah sebuah AI ya. Itu tuh adalah sebuah kode yang kena kegagalan mungkin ya. Jadi itu kan ada bola biru sama bola merah. Jadi bola biru ini tuh ceritanya ini adalah AI yang masih bisa dikomen. Sedangkan yang bola merah ini adalah AI yang memiliki sebuah kode yang abstrak gitu. Yang bisa dibilang yang bola merah ini adalah kode buatan si temannya si Ken, yaitu Scratch ya kalau di dunia digitalnya. Tapi mungkin untuk si Scratch ini dia itu udah terabstraksi mungkin ya, tapi atau enggak udah menghilang gitu. Terus juga ya pada akhirnya ending pada di pertengahan Kinger menggila menjadi monster, habis itu
Pomni, Jax dan yang lainnya disiksa ya guys ya. Tapi untungnya Pomni ngelindungin Kinger. Habis itu Kinger sebagai seorang programmer memecahkan sebuah kode yang dipakai Kane. Ya, Kane itu terbuatnya dari bahasa pemrograman dari Scratch ya. Oke. Jadi emang gitulah guys ya kalau seorang programmer. Kalau programmer kan kalau gitu kan ya begitulah. Gue juga seorang programmer sih. Oke, jadi udah ya guys ya, segitu aja dulu ya. Oke, jadi semua misterinya udah keungkap ya. Oh iya, di bagian sini nih, ternyata Jax itu adalah korban bullying ya guys ya. Kita bisa ngelihat itu sangat creepy ya. Jax dibuka semua ya kulitnya, gila sih. Habis itu Kingle, dia korban kecelakaan. Ya, jadi mungkin dia pernah kecelakaan truk, habis itu dia trauma. Terus Zubel, Pomni, dan Ragata itu mereka diserang sama NPC yang mereka pernah ketemu ya, padahal mereka baik, terus diubah jadi creepy gitu ya. Apalagi si Gamigo yang di episode 2 tuh langsung jadi creepy kayak buaya ganas sama temen-temennya. Aduh, gila sih, dicabit-cabit si Pomni. Tapi yang paling menurut gua yang paling creepy cuma satu doang, si Jax. Jax paling creepy disiksanya coy. Yeah. Oke ya guys ya. Tapi untungnya pas endingnya Kinger malah ngebunuh Ken ya guys ya. Oke. Tapi kita masih belum tahu ya. Kita kan udah ngeliat nih episode 8 kayak gini. Nah, gimana episode berikutnya? Karena Ken udah mati. Dunia aja udah hancur itu. Tapi mereka masih nge-stuck di situ. Jadi gimana cara Kinger? Ya, Kinger. Kenapa gua nyudutnya Kinger? Kinger ini seorang programmer, jadi ya lebih ngerti lah. Jadi apa ya? Lalu bagaimana Kinger menyelesaikan The Amazing Digital Circus nih dunianya? Apakah Ken bakal dihidupin lagi atau enggak? Kita lihat aja di episode 9 ya guys ya. Oke, episode kali ini masih belum tamat ya guys ya. Ini masih season 1, tenang aja guys. Oke, jadi segitu aja dulu ya guys ya. Terima kasih yang udah nonton. Jadi jangan lupa subscribe Evan Channel. Dah.